Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Lalu selawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, saya di sini akan menjelaskan tentang menegaskan Islam di era globalisasi atau era global. Jadi pada era globalisasi ini, dunia telah berubah dengan cepat. Jadi informasi mengalir tanpa batas, lalu teknologi berkembang dengan pesat, dan juga peradaban semakin kompleks. Jadi hal ini tentunya menjadi atau sangat mempengaruhi kepada umat Islam kali ini. Karena apa? Ya, jadi umat Islam kali ini harus pintar-pintar untuk menyaring budaya dari luar negeri. Ya, contohnya budaya dari luar negeri yaitu yang memakai baju di atas untuk perempuan ya, memakai baju di atas ini pusar dan juga memakai celana pendek. Itu akan menjadi hal berat kepada umat Islam kali ini. Ya, itu menjadi salah satu perkembangan era globalisasi yang dibawa dari luar negeri. Jadi, globalisasi ini membuka kesempatan dan tantangan yang besar kepada umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam perlu menegaskan kembali jati diri Islam agar tetap relevan dan kuat dalam menghadapi era ini. Dan saya juga sudah menimpulkan ada beberapa langkah-langkah. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya untuk menegaskan Islam. Jadi langkah-langkah untuk menegaskan Islamnya. Yang pertama, kita bisa memperkuat pemahaman agama. Jika Anda tahu, langkah pertama ini kita bisa pelajari dari Al-Quran maupun hadis. Di situ banyak menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi Islam yang kuat dan kokoh atau bisa menyaring budaya dari luar negeri ini. Kenapa begitu? Jadi tanpa pemahaman yang mendalam, kita bisa mudah terpengaruh oleh arus pemikiran yang tidak sejalan dengan Islam. Ya, benar itu. Selain itu juga pemahaman yang kuat juga akan memberikan landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan zaman ini. Lalu yang kedua, Anda juga bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Jadi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa akhlak adalah salah satu pilar utama Islam. Jadi akhlak ini menjadi hal yang paling mendasar yang harus kita tancapkan kepada diri kita sendiri, yang sudah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah masyarakat global ini, kita sebagai umat Islam dituntut untuk menunjukkan Islam melalui tindakan-tindakan kita. Jadi kita sebagai Islam juga harus memiliki sikap yang sopan dan sikap yang ramah juga. Lalu akhlak yang baik adalah cara terbaik untuk mengenalkan Islam kepada dunia. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, menggunakan teknologi dengan bijak. Saya juga tahu nomor 3 ini akan sangat sulit untuk Gen Z seperti kita ini. Karena apa? Karena kita sangat bergantung pada teknologi kali ini, yaitu yang terutama yaitu handphone dan internet. Jadi perkembangan teknologi ini adalah
bagian yang tak terpisahkan dari era globalisasi, yang ya seperti yang tadi ya, media sosial dan internet menjadi apa ya, menjadi tantangan yang sulit lah. Tetapi tetapi baiknya media sosial dan internet bisa juga menjadi alat dakwah yang sangat efektif jika kita gunakan dengan bijak. Kita bisa menyebarkan nilai-nilai Islam, ilmu, dan inspirasi yang positif. Namun, kita juga harus berhati-hati agar tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan hanya berujung pada fitnah atau hoax. Itu juga termasuk sifat setan ya, fitnah atau hoax itu. Jadi kita harus berhati-hati. Yang selanjutnya atau yang keempat, menjaga identitas sebagai umat Islam. Jadi di tengah perubahan dunia ini, penting baiknya untuk kita selalu menjaga identitas sebagai seorang Islam. Jadi kita sebagai umat Islam itu tidak boleh untuk lupa kepada Islamnya. Jadi baik dalam cara berpakaian yang sudah saya jelaskan tadi ya. Cara berpakaian yang tidak boleh, untuk perempuan tidak boleh di atas pusar, dan untuk laki-laki harus apa ya, menutupi auratnya. Jadi seperti itulah. Dan juga berinteraksi sebagai umat Islam, alangkah baiknya kita berinteraksi kepada sesama manusia, tidak hanya sesama Islam ya. Kita harus memakai bahasa yang sopan dan juga bahasa yang baik lah, tidak boleh berkata kasar kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sebaiknya dikurangi lah. Jadi kita harus menunjukkan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Lalu yang kelima ini terus belajar dan berkembang ya. Nah, jadi Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan. Yang kita tahu lah, apa ya, kita kan juga diajarkan sejak kecil sudah disuruh belajar ya. Ya itulah. Jadi dalam menghadapi tantangan global ini, kita harus selalu memperbarui ilmu dan keterampilan kita agar bisa bersaing dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan sampai kita tertinggal dan hanya menjadi penonton lah di era global ini. Maaf. Jadi sekian ceramah saya di hari ini. Yang terakhir, saya menegaskan lagi, Islam di era global adalah tugas kita bersama dengan memperkuat iman, berakhlak mulia, menggunakan teknologi dengan bijak, menjaga identitas, serta terus belajar. Kita bisa menghadapi tantangan zaman ini. Semoga Allah memberikan kekuatan dan bimbingan agar kita bisa menjadi muslim yang mampu menjawab tentang tantangan global tanpa kehilangan jati diri. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.